Karir pemain, Kevin Dix menguasai sepak bola di Akademi Klub Belanda yaitu Vios Vassen saat berusia 5 tahun dan menghabiskan waktu selama 3 tahun. Lalu pada musim 2004-2005 bergabung dengan klub Agov Apeldoorn dan menghabiskan 1 musim. Naturalisasi Kevin Dix dimulai. Tak ada nama Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Lima pemain timnas Indonesia yang comeback jelang lawan Jepang dan Arab Saudi.มันเหมือนกับว่าบอลแบบหยุดเลยอ่ะมันน้อยลงถูกต้องแต่อันแรกอันนี้ขออวยมาซาดะอิชิในช่วงพักครึ่งตั้งแต่เขาคุมทีมชาติไทยมานี่เป็นการแก้เกมที่ดูแก้เลยอ่ะคือ Masyarakat Thailand cemburu Shin Taeyong turunkan pemain timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Naturalisasi Kevin Dix dimulai. Tak ada nama Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memulai proses panjang untuk menjadikan Kevin Dix sebagai warga negara Indonesia (WNI). Rapat perdana terkait naturalisasi pemain sepak bola asal Belanda ini berlangsung Senin sore ini. Proses ini menjadi sorotan publik karena diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Informasi tersebut disampaikan PSSI melalui pesan singkat kepada wartawan. Komisi 13 dan Komisi X direncanakan bakal membahas proses naturalisasi itu di gedung DPR MPR RI hari ini, Senin, 4 November 2024, pada pukul 13.30 WIB dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rapat kerja Komisi 13 pukul 13.30 WIB dan Komisi X pukul 15 WIB yang dihadiri PSSI untuk membahas proses naturalisasi 3 pemain yakni Kevin Dix, Estella Loupatic dan Noah Atom akan berlangsung di gedung DPR MPR RI, Senin 4 November, demikian pesan singkat dari perwakilan PSSI. Selain Kevin Dix, nama-nama seperti Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans juga sempat mencuat sebagai calon pemain naturalisasi. Namun, untuk saat ini, fokus utama DPR tertuju pada proses naturalisasi Kevin Dix. Miliano Jonathans, yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat, menarik perhatian publik. Terlebih, ia merupakan bagian dari marga Jonathans, salah satu dari 12 marga Belanda yang masih mempertahankan akar budaya di Depok. Beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif, Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah gencar memproses naturalisasi Kevin Dix dan 2 pemain wanita, Estella Loupati dan Noah Atomo. Kevin Dix, yang dikenal piawai dalam mengawal pertahanan, telah lama menjadi incaran timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda. Arya Sinulinga memperkirakan proses naturalisasi Kevin Dix akan selesai pada Maret 2025 mendatang. Namun, ia juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tahapan dalam proses naturalisasi masing-masing pemain, meskipun dilakukan secara bersamaan. Lima pemain timnas Indonesia yang comeback jelang lawan Jepang dan Arab Saudi. PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain yang dipanggil memperkuat timnas Indonesia jelang melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga itu akan digelar pada 15 dan 19 November 2024. Timnas Indonesia akan jadi tuan rumah dalam duel melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini.
Bakal main di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia tentunya membidik poin demi mendongkrak posisi di klasemen. Demi mencapai target itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil sederet pemain terbaik tanah air. Ada beberapa pemain yang akan comeback karena pada laga edisi Oktober 2024 lalu, mereka tak dipanggil. Lantas, siapa saja mereka? Pertama ada nama Yaakob Sayuri. Salah satu pemain Timnas Indonesia yang comeback jelang lawan Jepang dan Arab Saudi adalah Yaakob Sayuri. Dia sejatinya jadi pemain yang langganan dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Tetapi, penampilan Yaakob Sayuri untuk membela skuad Garuda kerap terhalang cedera. Kehadiran Yaakob Sayuri pun kali ini diharapkan bisa membuat skuad makin tangguh. Dia bisa menggantikan posisi Asnawi Mangkualam yang absen karena dikabarkan mengalami cedera hamstring. Selanjutnya Yance Sayuri. Tak hanya Yaakob, sang kembaran, Yance Sayuri, juga kembali dapat panggilan Shin Tae-yong membela Timnas Indonesia. Sama seperti Yaakob, penampilan Yance untuk memperkuat skuad Garuda kerap terhalang cedera. Padahal, dia selalu bisa bekerja apik kala dipercaya bermain oleh Shin Tae-yong. Tak ayal kini, para netizen tanah air langsung berdoa agar Yance tak didera cedera lagi saat Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti. Dengan begitu, kinerja optimal bisa ditunjukkan Timnas Indonesia. Di urutan ketiga, ada nama Muhammad Riyandi. Dia sebelumnya tak masuk daftar skuad Timnas Indonesia pada bulan lalu. Shin Tae-yong lebih memilih memanggil Martin Paes, Hernando Ari, dan juga Nadeo Argawinata. Kini, Muhammad Riyandi masuk skuad untuk berlaga pada November 2024. Hal ini terjadi karena Hernando mengalami cedera saat membela klubnya, Persebaya Surabaya. Kemudian, ada striker Persis Solo, Ramadan Sananta. Namanya sebelumnya tak masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan juga Cina pada Oktober 2024. Perannya kalah saing dengan Dimas Drajat, Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Malik Rizaldi, hingga Rafael Struik. Tak berkecil hati kala namanya tak masuk skuad Garuda pada edisi Oktober 2024, Sananta tetap bekerja keras agar bisa membuktikan dirinya masih jadi striker tangguh. Kerja kerasnya membuahkan kepercayaan lagi dari sang pelatih kini. Terakhir, ada nama Justin Hubner. Kembalinya pemain ini disambut hangat para pencinta sepak bola Indonesia. Sebab, kehadirannya diyakini bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Justin Hubner sendiri memang jadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di lini belakang. Sayangnya, pada laga edisi Oktober 2024 lalu, saat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina, Hubner harus absen lantaran cedera. Hubner sendiri kala itu langsung memastikan bahwa dirinya akan segera kembali di laga edisi berikutnya. Tak ayal, menarik menantikan kiprah pemain yang dijuluki preman Timnas Indonesia ini. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak akan masuk skuad untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina karena cedera, tulis Justin Hubner di laman Instagram pribadinya Juatin Hubner 5. Terima kasih atas dukungannya, aura kartu kuning saya akan segera kembali di lapangan. Preman, tutup Hubner. Masyarakat Thailand cemburu Shin Tae-yong turunkan pemain Timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Masyarakat Thailand merasa cemburu karena Shin Tae-yong menurunkan pemain Timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Mereka merasa jika Timnas Thailand juga bisa melakukan hal yang sama. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang netizen Thailand melalui cuitan di akun X Thai Footballs. Dalam cuitan itu, akun tersebut mengomentari akun X asal Indonesia yang mengumumkan jika Shin Tae-yong akan menurunkan Timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Saya berharap kita, Timnas Thailand, melakukan hal yang sama, tapi... Emoji menangis, tulis akun Thai Footballs. Perlu diketahui, Shin Tae-yong menurunkan skuad Timnas Indonesia U22 untuk Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship bukanlah tanpa alasan. Sebab, Timnas Senior lebih difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ajang seperti Piala AFF 2024 terlalu disayangkan apabila memainkan skuad utama.
Apalagi, para pemain naturalisasi dari Eropa bisa mengalami cedera apabila bermain di kompetisi level ASEAN yang dikenal sangat keras. Bukan hanya itu, alasan lain dipilihnya Timnas Indonesia U22 adalah agar timnas usia muda ini menjalani pemanasan sebelum SEA Games 2025 nanti. Nantinya, tim ini akan diasuh oleh Shin Tae-yong dengan target untuk meraih medali emas. Karena dua alasan inilah Shin Tae-yong bertekad untuk membawa timnas Indonesia U22 di Piala AFF 2024. Namun meski hanya memainkan para pemain muda, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mematok target yang tinggi. Coach Shin bertekad untuk membawa skuad Garuda setidaknya mencapai babak final. Tim kami akan datang ke Piala AFF 2024 dengan timnas U22. Jadi pastinya kemampuan akan berkurang dibandingkan tim lain, kata Shin Tae-yong. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan berharap bisa sampai ke final. Kemampuan kami sudah berkembang sampai sekarang. Jadi jujur, saya berharap bisa masuk final Piala AFF 2024. Timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama dengan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Filipina. Hal membuat peluang Indonesia lolos babak fase grup sangat besar karena tidak bertemu timnas Thailand. Diprediksi, laga timnas Indonesia versus timnas Thailand di Piala AFF 2024 ini bahkan baru terjadi saat keduanya mencapai babak final. Menarik untuk menyaksikan perjuangan timnas Indonesia U22 di bawah asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024.